Kak Denga. Amin. Assalamualaikum Bu Wahdini. Waalaikumsalam. Apa kabar, Bu? Silahkan duduk, Bu. Baik Bu Wahdini. Alhamdulillah saya sehat Bu. Ibu apa kabar Bu? Alhamdulillah, seperti yang Ibu lihat, saya juga baik. Alhamdulillah Bu, saya juga senang mendengarnya. Bu, apakah ada waktu luang untuk saat ini? Bisakah saya berbicara sebentar dengan Ibu? Kebetulan sekarang saya lagi tidak ada kegiatan BK. Ada yang perlu saya bantu, Bu? Apa yang ingin Ibu bicarakan? Baiklah Bu, saya seperti tidak nyaman berada di sekolah, di mana saya merasa di sekolah sana anak-anak sering berkeliaran, sering di dalam kantin, padahal posisinya jamnya di jam belajar Bu, bukan jam istirahat. Saya merasa bahwa anak-anak itu tidak lagi serius dalam belajar, dan bahkan yang paling saya kepikiran Ibu ada laporan dari masyarakat bahwa ada pelajar di sekolah saya itu tidak belajar dengan semestinya. Jadi saya sangat sedih dengan keadaan yang saya hadapi di sekolah ini. Oh, jadi Ibu ingin menceritakan tentang keresahan Ibu, tentang keadaan sekolah yang siswanya terkesan jarang belajar. Begitu ya, Bu ya? Iya Bu, benar Bu di wajah ini. Eee, Bisa Ibu ceritakan permasalahannya secara detail itu seperti apa, Bu? Bisa Bu, permasalahan yang saya rasakan Bu di sekolah, saya melihat anak-anak itu tidak serius dalam belajar. Yang paling sering itu permisi Bu, permisi ke kamar mandi, ternyata tidak ke kamar mandi. Lalu dia pergi ke kantin, gitu Bu, jajan, padahal posisinya masih jam belajar. Yang paling saya sedih sih Bu, gurunya itu terkesan tergesa-gesa dalam belajar mengajar siswa-siswi di sekolah. Dia sedikit-sedikit ingin selesai, sedikit-sedikit ingin sekali pembelajarannya itu ditunda-tunda datangnya gitu Bu. Jadi intinya saya rasa terkesan guru itu tidak bertanggung jawab seperti itu Bu tentang tugasnya. Eh, Kesan yang saya dapat nih Bu ya, karena sudah lihat di lapangan, Ya. guru-guru itu hanya ingin absen, hanya ingin setor wajah lah kesannya gitu Bu ya. Terus Hmm. sudah masuk pulang, jadi datangnya terlambat, pulangnya cepat gitu Bu. Jadi saya rasa itu berdampak kuat terhadap minat orang tua untuk menyekolahkan anaknya di sekolah kami. Jadi saya merasa itu menjadi permasalahan yang sangat membuat saya khawatir seperti itu Bu Adini. Ya, Bu, Bu, bisa menceritakan apa yang menjadi penyebab guru itu terlambat, sering terlambat begitu, Bu? Baik Bu Adini, yang sering saya rasa yang paling sering terlambat itu ibu-ibu itu karena dia rumahnya jauh Bu di kota. Jadi di kota itu kan memakan waktu ya Bu ya, dari rumahnya ke sekolah sekitar 15 sampai 20 menit di jalan. Jadi perjalanan itu mungkin menjadi penghambat mengapa guru itu terlambat datang ke sekolah. Dan juga saya rasa itu cukup membutuhkan waktu yang lama gitu Bu. Dan selanjutnya saya rasa tidak adanya komitmen terhadap kehadiran di sekolah itu secara tepat waktu. Namun kebanyakan guru itu saya rasa Bu terkesan tidak dapat hadir itu karena jadwalnya itu memang tidak ditentukan. Intinya saya rasa guru itu tidak adanya rasa tanggung jawab yang kuat pada diri, makanya ia terlambat gitu Bu. Intinya datangnya lama, pulangnya cepat. Seperti itulah Bu. Oh, begitu. Berangkat dari masalah yang seperti Ibu ceritakan tadi, kira-kira apa yang Ibu inginkan tentang keadaan guru Ibu di sekolah tersebut, Bu? Di sekolah Ibu? Yang saya inginkan Bu,
Saya berharap guru-guru itu memiliki inovasi, motivasi, aktif gitu dalam pembelajaran di kelas. Tidak ada kesan yang tergesa-gesa. Intinya pembelajaran yang sesuai dengan yang seharusnya karena kita memang sudah berkewajiban mendidik anak di sekolah ya Bu ya. Saya kenapa ini menjadi hal yang mengkhawatirkan karena saya kan terkesan lihat anak itu kayak rugi ya Bu ya, pergi ke sekolah tidak ada ilmu yang dia bawa. Hanya sekedar banyakkan itu main-main. Jadi saya harapnya guru itu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan agar anak tidak bosan. Intinya paling tidak melakukan refleksi terhadap pekerjaannya di sekolah agar proses pembelajarannya itu sudah sesuai dengan yang kita harapkan. Karena saya melihat Bu, anak-anak itu cenderung kritis sekali terhadap kinerja kami sebagai guru. Apalagi sudah seperti itu, otomatis dia mengkritisi kami gitu, terutama rekan-rekan yang tadi. Jadi saya merasa malu sebenarnya Bu. Itu begitulah Bu yang Oh, begitu, Bu. Sejauh ini, apa saja yang sudah Ibu lakukan untuk mengajak guru-guru yang ada di sekolah tersebut sesuai dengan apa yang Ibu harapkan? Guru yang ideal pertama yang maksimal tadi yang seperti yang Ibu ceritakan tadi. ya Bu. Yang pertama Bu, saya berupaya untuk menata diri saya sendiri dulu Bu, pribadi saya. Saya mencoba saya akan datang tepat waktu dan intinya tidak teledor dengan kewajiban. Itu terutama yang pertama. Dan yang kedua, saya mencoba untuk sharing, mencoba untuk berbagi, mencoba untuk bercerita, bahkan membuka ruang komunikasi antara saya dengan guru. Apa yang menjadi kendala mereka, apa yang menjadi hambatan mereka, mengapa mereka terkesan seperti bosan, seperti malas, seperti benci kalau masuk kelas. Padahal mereka tahu bahwa dia mendapatkan bukan gratis lah intinya ngajar anak-anak itu ya Bu ya. Tapi kenapa terkesan intinya saya harus membuka ruang komunikasi. Jadi saya berupaya intinya guru itu lebih bersemangat, lebih memberikan komitmen pada diri dia sendiri bahwa memang dia memiliki kewajiban untuk mendidik anak yang lebih baik ke depannya. Seperti itu Bu. Baik, Ibu. Setelah Ibu melakukan upaya itu, lantas hasilnya bagaimana kira-kira, Bu? Saya melihat Bu ada beberapa guru yang sudah ada perubahan, namun ada yang belum gitu Bu. Jadi saya merasa uh, saya berharap sih semuanya ya Bu ya, karena saya cukup sedih gitu kalau tidak semuanya seperti itu. Tapi saya merasa hanya beberapa saja Bu, makanya saya masih merasa sedih gitu Bu. Tidak perlu keseluruhan. Kalau misalnya seperti itu memang harapan saya belum tercapai. Saya sih berharap seluruhnya seperti itu Bu, agar pembelajaran yang saya harapkan itu bisa terlaksana dengan semestinya seperti itu Bu. Wah, baik sekali, Bu. Kalau saya tangkap, Ibu sudah berupaya seoptimal mungkin, tetapi hasilnya belum sesuai seperti yang Ibu harapkan. Apa langkah selanjutnya yang Ibu lakukan agar semua guru hadir tepat waktu dan dapat bekerja sama dengan senang hati, Bu? Yang saya rasa bukan langkah selanjutnya yang ingin saya lakukan, Bu. Saya tetap harus melakukan pendekatan. Jika memang saya terlalu banyak mendikte, terlalu banyak mencerita, pasti mereka akan tidak nyaman terhadap saya. Intinya pendekatannya secara seperti persahabatan lah Bu ya, bercerita santai tapi memiliki makna yang positif. Intinya kalau karena saya rasa dengan cara itu bisa masuk pemahamannya kepada rekan-rekan saya dengan tidak menyinggung, dengan tidak mendikte, dengan tidak memaksa, tapi adanya upaya saya dengan pendekatan untuk memberi hal-hal yang semangat baru dalam proses pembelajaran ke depannya seperti itu Bu. Bagus itu, Bu. Saya setuju dengan Ibu. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan rencana itu? Saya Kapan rasa rencana Bu itu akan Ibu lakukan?
rencana yang paling utama yang harus saya lakukan, saya harus berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah, karena bagaimanapun kepala sekolah itu pimpinan kita ya Bu. Intinya saya pun tidak mau terlalu maju, tapi saya akan berkoordinasi dengan beliau apa yang perlu, langkah-langkah yang perlu dilakukan ke depannya. Misalnya rapat rutin, atau kami kan di sekolah sering briefing ya Bu setiap minggunya pada hari Senin setelah upacara. Di sana nanti kepala sekolah saya sarankan atau saya beri masukan agar memasuki uh, tentang motivasi terkait tentang kehadiran yang sepenuhnya gitu di sekolah. Terus rapat-rapat yang membahas tentang aturan-aturan dan juga menjalankannya sesuai dengan kesepakatan bersama, itu intinya adanya kesepakatan yang penuh lah antara kami guru dengan kepala sekolah. Jadi kesepakatan itu bukan sepihak gitu. Jadi intinya jika memang sudah sepakat bersama, insya Allah apapun hasilnya akan dipenuhi. Baiklah Ibu, kita sudah berada di ujung diskusi. Apa yang Ibu dapatkan dari diskusi ini? Sebelumnya Bu, yang saya dapatkan sebenarnya saya sangat bahagia dengan apa yang sudah kita bicarakan ya Bu, terutama Ibu. Saya cukup berterima kasih karena Ibu sudah memberikan waktu untuk saya. Intinya pemikiran saya lebih terbuka terkait permasalahan yang saya hadapi. Saya merasa waktu yang tepat gitu untuk melaksanakan ini adalah secepat-cepatnya seperti yang Ibu sampaikan tadi ya Bu ya, jangan ditunda. Kalau lebih cepat itu lebih baik. Misalnya ini hari Senin nanti saya sudah bisa sharing dulu terutama dengan kepala sekolah dan juga dengan rekan-rekan. Intinya saya harus menjaga juga cara bicara saya agar tidak menyinggung gitu. Itu sih saya rasa. Dan misalnya kata Ibu tadi di ujung diskusi ini, saya merasa Bu sangat banyak sekali ilmu yang saya dapatkan. Paling tidak minimal ke pola pikir saya bisa lebih terbuka dengan kira-kira solusi apa yang harus saya jalankan ke depannya. Karena memang posisinya ini permasalahan saya rasa cukup urgent ya Bu, cukup memang harus difokuskan lebih lagi gitu. Kalau tidak kan sayang ya Bu ya, anak-anak di sekolah tidak ada pembelajaran yang efektif dan baik gitu Bu. Ya, saya senang mendengarnya Bu. Semoga semua berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan ya Bu ya. Amin Bu Adini, semoga apa yang kita harapkan itu dapat berjalan dengan sebaiknya. Saya juga berharap rekan-rekan saya di sekolah mampu Bu menjalankan komitmen bersama, karena sebenarnya komitmen itu jika tidak sesungguh-sungguhnya dijalankan maka akan sama saja bohong ya Bu ya, apalagi kita sudah berdiskusi, sudah bercerita, tapi jika tidak ada kemauan kuat dalam diri maka akan kesulitan eh, dalam menjalankan komitmen itu, seperti itu. Kami sering sih Bu cerita-cerita ini sama teman-teman Hmm. ya Bu ya, apalagi saya kan termasuk guru muda di sekolah Bu. Kami kini banyak senior gitu. Dan rata-rata senior ini mungkin sudah letaknya udah kelelahan atau membosankan mungkin ya Bu ya. Jadi fokus dia bukan lagi mengajar di kelas, bukan lagi mengajar di sekolah. Mengajar di sekolah itu kesannya hanya sekedar datang pergi penting absen udah, dan kewajibannya yang sesungguhnya itu tidak jalankan. Saya juga tidak mengerti nih kenapa sambil seri-seri saya amati hampir banyak lah Bu, sekitar berapa guru seperti itu. Makanya saya rasa ini permasalahan harus segera ditindaklanjuti. Takut nanti virusnya itu terlalu banyak kemana-mana kan Bu, harus segera kita selesaikan gitu. Karena saya berharap sekolah saya itu menjadi sekolah yang nyaman gitu, karena siswanya juga sudah kurang bukan. Mudah-mudahan nanti dengan adanya upaya seperti ini bisa nanti bertambah gitu Bu, siswa kedepannya karena minatnya Bu ya.
sekali mendengar Ibu. Semoga apa yang Ibu ceritakan, semoga apa yang Ibu harapkan sesuai dengan apa yang kita harapkan ke depannya, Bu. Amin ya robbal alamin Bu Hadini. Saya juga senang sekali bisa cerita luasa nih sama Ibu. Saya berharap kedepannya Ibu punya waktu atau saya jika misalnya ingin sekali bercerita untuk menemukan solusi, semoga Ibu dapat bersedia atau berkenan untuk berjumpa dengan saya kembali. Karena saya merasa apa yang saya dapatkan sekarang bisa menjadi lebih kuat lagi dengan adanya percakapan dengan Ibu. Saya berterima kasih ya Bu ya, karena memang saya rasa pertemuan kita ini cukup memberi manfaat. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Ibu Deni. Baiklah Bu, mungkin hanya sampai di sini percakapan kita. Semoga lain kali kita akan bercakap seperti ini di depannya. Ya Sampai Bu, nanti jumpa. kalau misalnya Ibu ada keluh kesah, eh, jumpai saya ya Bu ya. Jangan sungkan-sungkan. Baik Bu, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Ibu.